Oke, teman-teman, saya Ayu dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Sekarang saya mau bahas tentang virtualisasi dan cloud computing. Keduanya sama-sama teknologi yang sedang booming ya sekarang akhir-akhir ini. Virtualisasi adalah bentuk abstrak dari komponen-komponen fisik utuh ke dalam bentuk logik. Nah, jadi gini nih, ada komponen dan ada bentuk logik. Virtualisasi ini berperan di tengahnya. Dia membuat si komponen tadi berubah ke dalam bentuk logik. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ya. Komponen-komponen yang dimaksud itu yang pertama ada CPU, memori, network, hardware ataupun yang lainnya. Nah, keempat komponen ini sebenarnya dia akan membentuk suatu sistem, suatu kumpulan, suatu hardware yang biasa kita kenal dengan personal komputer. Kita bisa lihat di sini. Nah, gabungan dari keempatnya dia akan membentuk suatu server nih, suatu server atau personal komputer seperti itu. Nah, tadi kan saya sempat bilang masalah ke dalam bentuk logik. Di sini logik yang dimaksud adalah bentuk di mana komputer dapat mengenalinya. Nah, apa itu? Ya jelas kita sudah tahu. Yang dikenali komputer ya hanya dua, 0 dan 1. Jadi ke dalam bentuk biner. Ada si 4 komponen tadi sudah dirangkum dalam bentuk personal komputer dan di atasnya berjalan sebuah sistem operasi. Nah, pada umumnya kan memang seperti itu, sistem operasi. Setelah di atas sistem operasi berjalan lagi sebuah aplikasi. Nah, kita lihat perbandingan dari sistem ini, sistem yang sebelum ada virtualisasi dan setelahnya. Kita bisa lihat di sini nih. Si 4 ini, kita sebut saja personal komputer ya. Personal komputer ini dijembatani oleh yang namanya hypervisor. Nah, hypervisor ini sebuah translator tadi yang saya bilang dari bentuk fisik ke bentuk logik. Jadi hypervisor ini berperan di situ. Nah, di atas komputer tadi berjalanlah sebuah virtual mesin yang merupakan kumpulan dari komputer atau posisinya sebenarnya sama dengan komputer tapi dibentuk virtualisasikan. Personal komputer dan di sini ada lagi satu personal komputer. Mereka berjalan sama-sama di atas personal komputer yang lain. Nah, tapi kita bisa lihat di sini ya, yang dalam bentuk fisik adalah yang ini sebelum dijembatani oleh hypervisor. Nah, setelahnya di sini ini sebuah personal komputer dalam bentuk virtualisasi dan di sini juga yang kedua. Ini berarti bahwa dalam suatu personal komputer, dalam suatu sistem dapat berjalan 2 atau lebih sistem operasi yang lain. Kan biasanya kalau kita lihat di komputer-komputer kita, laptop-laptop kita, kalau kita sudah punya sistem operasi Windows ya Windows, setelah si Windows itu jalan, si Linux tidak bisa jalan lagi. Tapi dengan teknologi virtualisasi di dalam satu komputer, kita bisa bersamaan menjalankan yang namanya 2 sistem operasi berbeda ataupun yang sama. Jadi misalkan Windows dan Windows atau Windows dengan Linux dan lain sebagainya. Nah, di atasnya si virtualisasi tadi ini, di atas sistem operasi yang virtual tadi ini bisa berjalan aplikasi-aplikasi yang lain. Seperti pindah masalah cloud computing. Di sini komputasi awan adalah sebuah proses komputasi yang dilakukan melalui internet. Proses tersebut memanfaatkan data yang tersimpan pada server jarak jauh. Jadi seperti ini. Ketika kita melakukan komputasi tersebut dilakukan oleh perantara internet. Nah, komputasi ini dilakukan memanfaatkan data-data yang tersimpan pada server jarak jauh. Apa sih sebenarnya hubungan antara si cloud computing dan virtualisasi? Kalau saya simpelnya seperti ini. Virtualisasi itu adalah sebuah komputer yang berjalan di atas komputer. Nah, tapi komputer yang berjalan di atas komputer tadi ini adalah bentuk virtualisasinya. Setelah itu, virtualisasi ini sebuah fundamental, artinya dasar dari terbentuknya si cloud computing, karena ketika tidak ada si virtualisasi ya cloud computingnya nggak bisa jalan seperti itu. Oke, sekarang kita pindah
Jenis-jenis infrastruktur pada cloud computing. Di sini kita bisa lihat ada 4. Yang pertama ada private cloud. Dari namanya kita bisa tebak bahwa layanan ini memanfaatkan sistem private, artinya hanya satu yang bisa menggunakan, hanya satu orang atau satu perusahaan yang dapat memanfaatkan si private cloud ini. Jadi orang lain tuh tidak bisa masuk. Oke, yang kedua ada community cloud. Oke, sebelum kita masuk community cloud, kita pindah ke public cloud ya. Sama seperti namanya, artinya si public cloud ini bisa diakses oleh banyak orang. Terus ada hybrid cloud. Hybrid cloud ini digabungan ya, gabungan dari si private dan public. Jadi misal seperti ini, ada sebuah perusahaan yang dia mau simpan data-datanya di private karena contohnya ini data penting atau apa. Tapi di sisi lain dia juga membutuhkan suatu sistem public yang bisa digunakan oleh semua user-usernya, oleh semua pelanggan-pelanggannya. Nah, akhirnya dia menggabungkan antara private dan public. Nah, jadilah hybrid cloud. Nah, kalau community ya gabungan dari itu. Jadi biasanya ada 1-2 perusahaan, 1-2-3 perusahaan yang memanfaatkan yang namanya community cloud. Oke, pindah ke pembahasan terakhir tentang layanan-layanan cloud computing ya. Di sini ada 3, ada software as a service, platform as a service, ada infrastructure as a service. Kita bisa lihat di sini ya perbedaannya. Nah, oke. Nah, di IaaS ini kita bisa lihat network yang berperan di sini adalah network arsitek. Kenapa? Karena di tahap ini kita nih sebagai penyewa jasa cloud, kita menyewa sebuah cloud yang kosongan. Artinya kita bebas mau menyimpan apapun di dalamnya, mau storage kah, apapun itu. Jadi kita mendesain sebagaimana mesti sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang kedua ada PaaS. Nah, kita bisa lihat di sini gambarannya. Yang berperan ada application developers. Nah, di dalam sistem ini, layanan yang diberikan oleh cloud ini dia berupa layanan yang di dalamnya sudah ada isi. Artinya dalam bentuk ini ya, dalam bentuk di dalamnya sudah tersedia OS, storage dan lain sebagainya. Kita tinggal olah dan fokus untuk menyelesaikan, mengembangkan aplikasi-aplikasi kita. Dan yang terakhir adalah end user. Nah, di sini SIS sudah lengkap, artinya siap digunakan oleh pengguna terakhir, atau yang namanya atau yang biasa kita kenal dengan end user. Contoh misalkan apa ya, Google Docs atau pokoknya yang siap lah, kita tinggal pakai. Oke, seperti itu. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Sampai ketemu di pembahasan. Oh, enggak ada ya. Kayaknya pembahasan terakhir. Oke, terima kasih.